Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Kita mau bahas dulu tentang siapa sih kira-kira lawan kita nih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi Ya, sebelum itu kita lihat dulu nih yang Asia Tenggaranya gimana nih nasibnya. Ayo Bro Ipung. iya, memang kan yang sangat berpeluang ya untuk tiga negara Asia Tenggara yang katakanlah Vietnam kita tidak anggap lah katakanlah seperti itu Waduh. ya. Ya karena kita memang harus harus subjektif dalam hal ini ya. Apakah memilih Indonesia atau Vietnam ya pasti kita Iya, akan memilih Indonesia dalam hal iya ini ya. betul, betul. Paling yang mungkin adalah Thailand dengan Malaysia karena Mhm. masing-masing juga kan menyisakan satu pertandingan. Iya. Sementara kalau kita lihat kemungkinan dari dua negara Asia Tenggara seperti Thailand dengan Malaysia itu kan ada sebetulnya peluang untuk ke situ. Mhm. Apalagi Thailand dalam hal ini ya. Karena Thailand sendiri selisih golnya dengan Tiongkok dengan China itu kan sebetulnya gapnya sangat dekat. Mhm. Cuma sayangnya mereka ketika bertanding dua kali bertanding melawan Tiongkok, mereka hanya bermain seri sekali dan kalah sekali. Mhm. Sehingga pada akhirnya ketika selisih golnya antara kemasukan dan memasukkan itu sama dengan Tiongkok, yang dihitung adalah head to head. Head Mhm. to head Tiongkok dengan Thailand, Thailand kalah gitu loh. Mhm. Akhirnya ini kan sebetulnya tragis ya kalau kalau demikian ya sampai ketika di pertandingan selesai di stadion kalau nggak salah Raja Manggala ya di Bangkok gitu ya. Itu pemain-pemain Thailand juga lemas semua, manajer-manajernya Madam Pang sekalipun juga sampai menangis gitu, tidak bisa menahan emosi dan kekecewaan karena kekalahan atau tersingkirnya mereka dengan cara yang seperti itu gitu. Itu agak-agak tragis sebetulnya. Mhm. Sayang sekali bahwa Singapura juga bisa menghasilkan gol di ketika tandang melawan Thailand saat itu. Mhm. Nah, ini kan juga mencerminkan sportivitas yang baik sebetulnya ya bahwa Mhm. ketika di pertandingan-pertandingan krusial tidak ada yang namanya main mata dalam hal ini Mhm. gitu. Mhm. Nah, ketika Malaysia juga kemudian bertanding terakhir melawan tim yang paling lemah di grupnya yaitu Chinese Taipei, mereka juga dengan keharusan bisa memasukkan minimal 8 gol untuk Wah. bisa lolos. Tentu ini suatu capaian yang sangat berat. Hmm. Karena ketika pertandingan terakhir melawan Chinese Taipei mereka hanya bisa menang 1-0 gitu loh. Itu adalah sebagai indikasi kekuatan dari Chinese Taipei bahwa mereka juga akan menghadapi pertandingan yang berat. Chinese Taipei tidak bisa disamakan misalkan dengan Papua New Guinea, Ya. dengan Kepulauan Solomon gitu misalkan ya. Mhm. Mhm. Artinya kekuatan dari Chinese Taipei sendiri juga bukan tidak mungkin juga bisa mengejutkan. Walaupun pada akhirnya Malaysia bisa menang, tapi kemenangan itu hanya berbuah 3-1. Mhm. Dengan demikian, kedua tim yang berpotensi menemani Indonesia ternyata gagal. Dan di fase ketiga ini kualifikasi Piala Dunia, akhirnya ternyata di zona Asia Tenggara itu hanya menyisakan Indonesia. Mhm. Dengan tanda kutip, wah, saat ini Indonesia adalah rajanya Asia Tenggara, bro. Kalau ngitungnya AFF ada satu lagi Australia sebenarnya. Oh iya betul. Kalau AFF ya, kalau Asia Tenggara ya Iya, memang Indonesia doang. Kan betul. Australia bukan di Asia Tenggara. Betul, betul. Ya. Nah, sekarang lawan-lawan kita yang akan dihadapi di babak ketiga ini siapa aja ya, Bro? Ya, lawan-lawan kita tentu ada 17 tim lain ya yang Mhm. berhak melaju ke fase ketiga. Tentu mereka akan dibagi ke dalam dua atau tiga ini ya, tiga grup. Yang satu grup diisi oleh 6 tim Mhm. dari masing-masing negara Mhm. yang tentu aja bisa saja ya bahwa penghitungan untuk menentukan pot-pot di tim-tim unggulan itu berdasarkan dari FIFA ranking. Yang kita tahu bahwa FIFA ranking Indonesia ternyata dari 18 tim yang hadir, Indonesia urutan ke-17. Hanya Kuwait yang ada di bawah Indonesia. Sementara tim-tim lain ada di Indonesia dan tercatat kalau nggak salah ada 4 negara itu yang ada di peringkat 100 yang melaju ke fase ketiga ini yaitu Ya. Kirgistan di ranking 100 FIFA.
Hmm. kemudian North Korea, Korea Utara itu di 118, Indonesia di 131 kalau nggak salah ya, Mhm. atau 133 ya, Ya. 133 mungkin. Kemudian ada Kuwait yang di bawah Indonesia di ranking 138. Sisanya adalah tim-tim seperti Jepang yang ada di peringkat 18, kemudian ada Republik Islam Iran, kemudian ada Korea Selatan, Australia, Qatar, Arab Saudi, Yordania, Mhm. kemudian Oman, dan lain-lain ya. Hmm. Jadi ini adalah calon-calon lawan Indonesia yang kesemuanya sudah pasti kalau gambarannya adalah ranking FIFA, mereka unggul dari dibanding Indonesia, Hmm. gitu loh bro. Ya waktu kemarin di babak kedua pun sama nasibnya. Indonesia kan berada di ranking terbawah ya. Ya, Dan kebetulan aja kita bisa lebih tinggi dari Hong Kong waktu itu karena Indonesia ketika melawan Brunei bisa mendapatkan poin sehingga kita bisa melewati Hong Kong. Kalau nggak ada poin itu, ya Indonesia akan paling buncit, tetap aja paling bawah. Nah ini juga kejadiannya sama sih mirip karena Indonesia kemarin ya, menang lawan Vietnam 2 kali, jadi kita bisa nyusul Kuwait. Nah, betul. Bro, kalau misalkan dengan 17 laga ini, kira-kira yang dianggap paling berat atau berat gitu ya, dan kira-kira mana yang bisa kita kalahkan gitu, kira-kira siapa aja, Bro? Ya, kalau berhitung pada fase ketiga nih ya, yang Mhm. masih ada 17 tim lain di fase ini, tentu semua tim, 18 tim ini termasuk Indonesia adalah tim-tim yang terkuat saat ini di Asia. Ya, Itu betul. yang menjadi catatan ya, Bro ya. Jadi, kalaupun Indonesia kemudian berusaha membidik lawan-lawan yang dianggap lemah, saya pikir tidak ada nih tim-tim yang apa ya, yang dianggap lebih lemah dari Indonesia. Hmm. Yang harus diingat ya bahwa Indonesia ini adalah sejarah pertama kali Indonesia bisa tampil di fase ketiga. Hmm. Jadi momen yang sangat sakral ini, yang sangat bersejarah ini juga harus dimanfaatkan sama seperti momentum ketika Piala Asia Under 23 kemarin, gitu Ya, loh. betul. Ketika tiba-tiba Indonesia yang tidak diperhitungkan bisa sampai ke semifinal. Kalau saja di kualifikasi ini Indonesia juga pencapaiannya seperti U23 kemarin, bukan tidak mungkin Indonesia goes to ini Piala Dunia nanti. Ya, benar. Nah, ya tentu dengan anggapan ya, dengan asumsi dari pot-pot ini berdasarkan ranking FIFA dan pembagian timnya ada 3 grup, tentu Indonesia dengan posisi ranking FIFA yang terendah kedua ada di pot ke-6 nih bro. Ya, betul. Dan dan kita asumsikan pula bahwa yang satu grup dengan Indonesia tentu ada di pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Pot satu aja kita lihat, ini nih asumsi ya. Pot satu kita lihat di situ mungkin saja ada Jepang, ada Iran, ada Korea Selatan. Pot kedua bisa bisa saja ada Arab Saudi, ada Australia, Hmm. kemudian ada Qatar, ada Arab Saudi. Pot berikutnya ada Bahrain, ada Uzbekistan dan sebagainya. Dan itu semua tim-tim yang sangat berat sebetulnya. Ya. Dan boleh dibilang bahwa Indonesia kehadirannya di fase ketiga ini juga kan memunculkan sebuah ini ya kejutan sebetulnya. Dan ini yang kita harapkan sekali bahwa posisi kita yang sebetulnya tidak diperhitungkan itu membuat mentalitas kita juga berubah. Kita akan menjadi underdog yang tidak diperhitungkan yang tiba-tiba saja bisa meledak. Karena Hmm. kita tahu bahwa Coach STY ini kan punya banyak ini ya, punya banyak alternatif untuk menciptakan kejutan-kejutan gitu loh. Karena boleh dibilang Coach STY ini agak sulit untuk ditebak oleh tim-tim lain. Dan dia juga punya pengalaman untuk membawa negara yang tampil di Piala Dunia. Hmm. Faktor pengalaman STY, kemudian bagaimana dia pelatih yang begitu dekat dengan pemain, Hmm. pelatih yang juga sebetulnya kalau kita perhatikan pelatih yang sangat banyak menuntut dari pemainnya. Jadi pemain itu selalu tidak pernah berada di dalam zona nyaman. Karena STY akan terus berusaha untuk mempush supaya pemain-pemain Indonesia
itu mengeluarkan potensi gitu loh. Yang Hmm. mungkin saja potensi-potensi pemain ini sebetulnya sebetulnya mereka tidak sadari sebelumnya. Hmm. Tapi begitu di hadapan STY mulai melihat bahwa potensi pemain ini ada kalau mau dikembangkan terus gitu loh. Ya, betul. Dan kalau saya melihat bahwa STY juga tidak gampang untuk memberikan melebeli seorang pemain sebagai pemain pilihan katakanlah ya, Hmm. Hmm. pemain yang menjadi langganan katakanlah ya. Hmm. Walaupun kita tahu ada beberapa pemain yang mungkin saja di bawah STY sejak lama karena pemain-pemain ini terutama dari pemain-pemain lokal kita dan diaspora dan abroad yang memang sudah mengenal betul karakternya STY, Hmm. apa yang dituntut dari pemain oleh seorang STY, sehingga pemain-pemain ini ketika mereka bisa memenuhi ekspektasi yang diminta oleh STY, Hmm. dia selalu menjadi andalan gitu loh. Ya, menjadi pilihan terus Seperti ya. contoh Marcelino, Rizky Ridho, Mhm. kemudian Witan Sulaiman, Asnawi, Pratama Arhan. Ini kan adalah pemain-pemain yang dibina oleh STY dari tahun 2021, 2019, Hmm. 2021 gitu loh. Hmm. Jadi pemain-pemain ini kebetulan mereka adalah pemain-pemain yang bisa mempertahankan performance mereka gitu. Kalau performance mereka tidak bisa mereka pertahankan, tentu bukan tidak mungkin STY akan men-take Cari yang out lain. gitu loh, bro. Cari yang Iya, lain. cari yang lain gitu. Yang ingin jadi pemain timnas Indonesia tuh banyak gitu kan. Banyak. Tinggal milih doang kalau dia mau. Maka heran kalau ada orang yang dipanggil timnas terus dia malah menolak atau tidak memberikan respon, itu justru aneh kan. Dan sangat wajar apabila kemudian Sintayong kemudian seperti me, 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 meramai rumakikan. Iya, iya, iya. Ya. Oke, dari kalau kita ngelawan, katakan, kan ini sebenarnya di babak ketiga ini kan yang lolos ke babak ke Piala Dunia langsung itu adalah eh, dua tim teratas di setiap grup ya. Jadi ada enam. Ya, Jadi kalau kita lihat dari enam aja gitu ya, ada Jepang, Iran, Korea Selatan, kemudian Australia, Qatar, dan Arab Saudi gitu. Dari enam itu, rasanya Indonesia bisa nggak sih mengalahkan mereka? Karena gini, bisa. karena gini, karena kalau Eh, misalkan di babak ketiga itu Indonesia bisa mengalahkan mereka, itu kan selisih selisih FIFA rankingnya besar ya. Jadi betul, poin yang bisa diambil Indonesia itu banyak gitu. Itu yang betul. yang yang menurut saya, wah ini harus dijadikan kesempatan nih. Apalagi Ya, targetnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu kan adalah masuk 100 besar ya. ya, Dan ternyata saya juga baru tahu belakangan kalau apa namanya, Eropa itu, klub-klub di Eropa itu eh, melihat keluar Eropa itu harus negaranya dulu nih harus ada yang di 90 besar dunia rankingnya, kalau enggak itu agak susah. agak susah. Kalau Betul, misalnya betul. Indonesia ini, makanya pantesan Indonesia nggak bisa main di Eropa gitu ya. Ya, Karena memang ya itu ranking FIFA-nya juga di bawah ya, ya rendah sekali ya dibandingkan sama mereka. Oke, betul. gimana tadi dibandingkan dengan 6 tim? Bisakah kita dan kira-kira yang mana yang bisa kita kalahkan? Gini, bro. Saya juga melihat ini ya, barometernya adalah Under 20 kemarin ya, Under Hmm, 23 ya, waktu hmm, di Qatar. Kita melawan Qatar, kita hanya kalah karena ada konspirasi wasit dan segala hmm, macam lah. hmm. Wah, Di ini situ kita penting nih. ketemu. Jangan Ah, sampai satu grup sama Qatar nih. kemudian Blacklist. di grup juga kita kan ketemu Australia, gitu loh. Hmm, Australia bisa kita kalahkan. hmm, Australia itu boleh dibilang kita asumsikan adalah tim dari pot 2 ya, katakanlah ya hmm, gitu ya. hmm. Qatar juga dari pot 2 katakanlah. Ya. Kemudian dari tim dari pot satu kita bisa mengalahkan Korea Selatan, Bro, di U23 Oh iya, gitu iya. loh. Tapi kan Jadi tipis juga itu karena adu penalti. ya, ya apapun ya caranya ya. Artinya itu kan Iya, dalam satu pertandingan bukan cuma secara teknis ya. iya Kita juga betul. melihat pada faktor-faktor mentalitas. Di situ kan Iya. mentalitas pemain-pemain Indonesia ternyata lebih lebih kokoh ya, lebih Mhm, kuat ketimbang pemain Korea Selatan. Nah, hmm. Under 23 ini kan sebagai barometer bahwa
timnas kita bisa mengalahkan tim-tim dari pot satu, dari tim pot 2 gitu loh. Bukan Hmm, tidak mungkin kita juga bisa mengalahkan dari tim-tim dari pot 3, 4 dan 5 gitu. iya betul. Jadi saya pikir apalagi ya fase ketiga ini kan waktunya agak panjang nih kita masih beberapa bulan lagi. Artinya STY juga mungkin harus segera membangun training camp yang lebih ini ya lebih panjang waktunya untuk menghadapi fase yang ketiga ini karena kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada persoalan dengan masalah chemistry dan komunikasi Mhm, antar antar pemain ya dan mhm, itu suatu hal yang wajar mengingat pemain-pemain ini baik itu pemain abroad pemain diaspora maupun pemain lokal itu kan belum terlalu lama untuk bisa disatukan gitu loh. mhm, mhm, Seperti pemain kita juga belum tentu atau belum lama bisa berinteraksi dengan Jay Itzes, dengan Tom Hay, apalagi dengan Calvin Verdong gitu loh. ya, mhm, Nah, kalau ada waktu untuk menjalani sebuah TC yang lebih panjang, saya yakin sekali bahwa kualitas pemain tim-tim kita, timnas kita di fase ketiga akan meningkat jauh gitu loh, bro. mhm. Ya memang harus dicari ya cara-caranya. Kalau kalau mereka harus berkumpul kayaknya agak sulit ya, karena kan ini dari berbagai negara dan kemudian klub-klub mereka juga kan cuman ada libur dan tanda petik itu liburnya karena FIFA kalender lah kira-kira seperti Iya, itu. Jadi agak sulit. Mungkin ya teknologi eh, apa namanya broadcast atau teknologi apapun, teknologi elektronik ini bisa dimanfaatkan paling tidak ngumpul gitu ya. Ngumpul ngobrol gitu kan atau mereka ceritakan bahwa saya sukanya gini 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 gitu kan. Ya, entahlah ya. seperti apa. Jadi memang eh, harus ada upaya-upaya ya. Tidak harus ketemu langsung. Mungkin ya, ini saya juga nggak ngerti Ya. kan saya bukan pemain bola. Hmm. Ya, tapi mungkin bisa dilakukan paling tidak komunikasinya dulu nih ya Ya, yang harus dipersering dulu di antara pemain. Bisa kayaknya kayak betul. gitu ya. Atau perlu nggak Ya, sih? Saya pikir ya, untuk membangun sebuah interaksi yang baik, mengenal karakter masing-masing pemain, itu juga dengan memanfaatkan jaringan-jaringan internet, katakanlah itu juga bisa dilakukan. Hanya untuk saling berkomunikasi aja, karena Hmm, komunikasi ini juga jangan apa ya, jangan disepelekan ya, bahwa ini ya juga kan betul. akan bisa membangun sebuah chemistry yang lebih baik nantinya di Hmm, lapangan. hmm, Nah, kemudian kembali ya, saya apa memberikan catatan khusus mengenai kualitas timnas kita perlu diingat bahwa proses naturalisasi pemain-pemain ini juga masih berjalan, bro. Bro. Kita ya, masih mungkin bisa kehadiran seorang Martin Paes nanti. ya, Kemudian kita ada persoalan dengan lapangan depan dari striker. Mungkin hmm, oleh Romeni ada gitu loh. Nah, ini juga kan akan menambah opsi-opsi, akan menambah kualitas. Walaupun kita melihatnya kualitas secara individu ya, hmm, belum secara tim. Buat STY untuk bisa meramu gitu loh. Kekuatan-kekuatan dari kualitas-kualitas individu ini bisa diramu dan sesuai dengan apa yang plotnya dan tugas di lapangan seperti apa. ya, Itu mungkin STY juga lebih punya opsi kalau dia punya keleluasaan untuk apa menempatkan pemain sesuai dengan apa yang menjadi karakter pemain tersebut. ya, Jadi bukan tidak mungkin bahwa kekuatan kita nanti di piala di fase ketiga meningkatnya jauh gitu, gitu loh bro. ya. Ya memang ini faktor mental ya. Tidak hanya pemain, kita pun sebagai penonton, sebagai pendukung timnas ini juga mentalnya dipertanyakan. Kira-kira Indonesia bisa maju langsung atau enggak? Ya kan kalau dulu katanya pemain Indonesia itu baru lihat, wah timnya tim kuat, udah langsung loyo nih, belum bertanding nih Nah, udah loyo duluan. Katanya. Wah, betul. nah padahal kan sekarang pemain timnas itu kan udah dibentuk nih Ya, mentalnya, jadi siapapun lawannya hayu gitu kan. Nah Indonesia ya, penontonnya juga harus begitu tuh, pendukungnya. betul. Lawan yang mana aja hayu, yakin bisa menang gitu kan. Iya, iya, Jangan iya. kemudian, Memang waduh, memang lawan Jepang nih. salah satu ini ya yang menjadi ciri ya, ciri kepelatihannya STY adalah ketika dia mampu membangun mentalitas bertanding pemain kita Hmm. tidak inferior. Itu saja dulu deh yang paling kelihatan.
Ya. Ketika dulu pemain-pemain kita belum ramai pemain-pemain asal diaspora, Mhm. pemain-pemain kita yang masih muda-muda pun juga sudah berani menunjukkan kualitasnya dan dia juga tidak terintimidasi oleh kekuatan lawan. Ya. Itu yang paling kelihatan bahwa mentalitas para pemain timnas kita di bawah asuhan STY itu meningkat jauh sekali, bro. Ya. Dan ini sebuah gambaran yang paling jelas ya. Ya. Nah, apalagi kalau kita gabungkan mentalitas yang diciptakan oleh STY yang begitu kuat, digabungkan dengan mentalitas pemain-pemain yang biasa bermain di misalkan di era divisi, di Ya. seri A atau seri B-nya Italia gitu loh. Ya. Di Mhm. Belgia, ini kan mereka mungkin secara mentalitas sudah terbentuk gitu loh. Ini Ya. kan jadi akan lebih mudah lagi dan bukan tidak mungkin ya saling tarik menarik ya antara kualitas yang dibangun oleh STY dengan kualitas yang sudah ada dari Eropa ini dikombin itu bagus sekali, bro. Nah, kan ini timnas Indonesia nih udah keren nih mentalnya ya, bahwa mental timnas Indonesia ini udah berani melawan siapapun, tidak melihat kalau dulu kan melihatnya, wah ini tim kuat, udah belum main kita udah merasa kalah duluan, udah inferior duluan. Nah, tapi sekarang nih penonton kita nih ya, pendukung, nah sobat sendiri sebagai pendukung timnas Indonesia ya, ini termasuk yang mental baja atau enggak nih? Kira-kira menurut sobat sendiri ini Indonesia mampu nggak nih masuk ke ranking 1-2 di grup? Atau cuman 3-4? Atau bahkan ya, wah enggak lah Indonesia masih di level 5-6 dan nanti di grup gitu. Yang mana nih? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.